Hai anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, kita bertemu lagi. Kalau pada hari-hari yang lalu kita belajar tentang teks eksposisi, hari ini kita belajar tentang teks yang keempat, yaitu puisi. KD yang akan kita capai pada pembelajaran ini yaitu KD 3.7. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan tentang puisi, mari kita dengarkan bersama puisi berikut. Derai-derai cemara. Cemara, derai, sampai jauh. Merasa hari akan jadi malam. Ada beberapa tingkat dahan. Ada beberapa dahan di tingkat rapuh, tekun, angin berpecah. Sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan anak lagi. Memang ada satu bahan, bukan dasar perhitungan. Hidup hanya menunda kesalahan. Lembah terakhir dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan. Belum pada akhirnya kita menyerah. Tetap membuat. Nah itu tadi pembacaan puisi Derai-derai cemara. Nah ini puisinya, cemara menderai sampai jauh. Ya. Derai-derai cemara ini adalah puisi hasil karya Chairil Anwar. Kamu lihat bahasanya dalam puisi tentu berbeda dengan ketika kamu membaca sebuah karangan yang berbentuk prosa. Misalnya membaca cerpen, membaca novel. Nah, bahasa-bahasa dalam puisi ini yang diutamakan adalah keindahan. Banyak kata-kata berlambang di sini. Ya, itu memang ciri-ciri sebuah puisi. Nah, pada pembelajaran ini, kamu pada akhir pembelajaran diharapkan kamu nanti dapat mengidentifikasi unsur-unsur membangun teks puisi. Yang pertama, tentu kita belajar tentang pengertian puisi dan karakteristik puisi itu bagaimana. Puisi yaitu karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi ketika kita membaca puisi, ya, maka akan kita tahu bahwa kalimatnya
kalimat-kalimatnya tentu beda dengan kalimat-kalimat ketika kita membaca sebuah karangan prosa, membaca sebuah cerpen. Di puisi tadi sudah saya katakan, dan di makna ini memang pada puisi itu yang diutamakan adalah keindahan kata-kata. Maka itu ada kata kiasannya, kata-kata yang bermajas, ini semuanya memang ciri-ciri puisi. Karakteristik puisi itu bagaimana? Karakteristik itu ciri-ciri. Salah satunya merupakan ungkapan hati penyair. Jadi kalau kamu melihat pemandangan yang indah, kamu bisa membuat sebuah puisi. Kamu menyukai seseorang, kamu bisa membuat puisi. Atau kamu tentang perasaanmu terhadap sesuatu itu bagaimana, bisa kamu ungkapkan dalam bentuk puisi. Ya, karena memang ciri-cirinya atau karakteristik puisi itu selain merupakan ungkapan hati penyair, juga kata-katanya mencerminkan perasaan penyair. Ya, juga ditulis berdasarkan pengalaman jiwa atau kehidupan nyata. Kemudian bahasanya bersifat padat, namun bermakna penuh. Jadi kalimatnya lebih singkat daripada kalimat-kalimat prosa. Itu pengertian dan karakteristik puisi. Jenis-jenis puisi itu ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif itu yang bagaimana? Puisi naratif itu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Yang termasuk dalam puisi naratif ini adalah puisi balada dan puisi romansa. Bisa kamu lihat di modulmu halaman 20. Ya. Puisi balada itu bagaimana? Kamu bisa membuat coretan-coretan tersendiri, ya. Ini saya artikan. Puisi balada yaitu puisi yang berbentuk cerita. Ya, bentuk cerita. Misalnya kamu membuat puisi balada seorang pelajar, nah, berarti kamu menceritakan pelajar itu bagaimana, kehidupannya bagaimana, ya. Balada orang-orang tercinta itu W.S. Rendra, karya W.S. Rendra, ya. Bisa kamu baca, nanti kamu cari di Google, itu ada, ya. Itu puisi naratif. Selain puisi balada, yang termasuk dalam puisi naratif itu adalah puisi romansa. Puisi romansa itu bagaimana? Yaitu puisi romantis, puisi yang romantis, puisi yang mengungkapkan perasaan cinta. Ya, puisi romansa. Jadi karena mencintai sampai mendalam, maka seseorang bisa membuat puisi romansa. Kemudian ada juga puisi lirik. Nomor 2. Puisi lirik itu puisi yang berisi pernyataan perasaan penyair. Nah, yang termasuk dalam puisi lirik ini yaitu elegi. Elegi itu berarti puisi ratapan, puisi yang sedih, ya, ratapan. Di sini artinya nyanyian ratapan, ya. Kemudian ada juga yang termasuk dalam puisi lirik ini yaitu ode. Ode itu bagaimana? Puisi lirik yang berisi semangat, ya, semangat. Bisa juga berisi pujaan dalam nada agung. Jadi temanya itu serius. Ini puisi lirik, ya, puisi keagamaan itu termasuk dalam puisi lirik ini. Karena kamu ketika membuat puisi keagamaan itu berisi semangat, bisa berisi pujaan pada Tuhan, ya.
Kemudian yang masuk dalam puisi lirik ini adalah serenada. Serenada itu bagaimana? Puisi atau sajak percintaan. Jadi hampir sama dengan romansa. Kalau serenada lebih dominan tentang percintaannya. Ya, itu puisi lirik. Kemudian ada juga puisi deskriptif. Puisi deskriptif itu puisi yang bagaimana? Puisi yang dimana penyair bertindak sebagai pemberi kesan atau tanggapan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Yang termasuk dalam puisi ini adalah satire. Satire itu puisi yang berisi kritikan, ya, dan puisi yang bersifat kritik sosial. Itu jenis-jenis puisi. Nah, kalau tadi puisi yang kamu lihat di awal tadi, puisi Derai-derai Cemara, itu karena itu berisi ungkapan Chairil Anwar, kesedihan Chairil Anwar, ya. Tak terasa hari telah menjadi malam, seolah-olah dia itu mau meninggal. Di ratapan termasuk puisi elegi, ya, puisi yang dibacakan oleh Dian Sastro tadi, dan bait-bait puisinya ada di tayangan tadi, itu termasuk puisi elegi. Nah, untuk memperdalam pengertianmu tentang puisi ini, kan memang kajiannya kamu tadi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Maka di halaman 20 modul itu ada puisi singkat berjudul Kekeringan. Kamu baca, kemudian kamu kerjakan soal yang ada di situ, ada 3 soal itu, ya. Selamat mengerjakan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.